Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Di sini saya sebagai moderator sekaligus penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Afriyanti Rambe, NPM 19050008. A. Laks dalam dampak kebijakan. Laks dalam dampak kebijakan bisa dikatakan seperti dampak kebijakan pemerintah di masa pandemi mulai tampak. Geliat ekonomi perlahan tumbuh. Pandemi COVID-19 memukul hampir semua sektor ekonomi. Selain melemahkan produksi, pandemi COVID-19 juga melesukan daya beli masyarakat di hampir semua lapisan ekonomi. Dampak COVID-19 terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia. Ekonomi global dipastikan melambat, menyusut penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. B. Sasaran instrumen dan indikator kebijakan. Sasaran kebijakan moneter. Sasaran kebijakan moneter adalah suatu kebijakan moneter memiliki sasaran ataupun tujuan akhir, yaitu suatu keadaan ekonomi makro yang hendak diraih. Sasaran atau tujuan ini tidak sama dari satu negara dengan negara lain, juga tidak sama dari waktu ke waktu. Instrumen kebijakan moneter. Menurut Pohan di 2008, ada 4 instrumen yang melandasi kebijakan moneter. A. Cadangan wajib. Yang kedua, operasi pasar terbuka atau OPT. Yang ketiga, fasilitas diskonto. Yang keempat, foreign exchange intervention. Indikator kebijakan moneter. Indikator kebijakan moneter adalah suku bunga, dana atau uang yang beredar. Menurut Pohan di 2008, kedua indikator tersebut memiliki fungsi, yaitu sebagai sasaran menengah dari indikator. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga adalah kebijakan moneter yang memanfaatkan suku bunga sebagai sasaran akan menentukan tingkat suku bunga yang ideal sebagai pendorong aktivitas investasi. Jika suku bunga mengalami suatu kenaikan yang melebihi yang ditetapkan, maka bank sentral akan cepat melakukan ekspansi moneter supaya suku bunga turun sampai tingkat yang ditentukan. Sekian dari saya. Dan materi kita akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Parmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Parmansyah Napitupulu, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 4A, NPM 19050039. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri pertama, dan saya akan membahas tentang C. Kebijakan pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena peningkatan produksi barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk dan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang makin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki arti suatu proses pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada perekonomian negara dalam kurun waktu tertentu menuju keadaan ekonomi yang lebih baik. Umumnya, pertumbuhan ekonomi ini identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang direalisasikan dengan adanya kenaikan pendapatan nasional. Menurut ahli ekonomi, yang pertama yaitu Adam Smith. Adam Smith berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu perubahan tingkat ekonomi yang dialami suatu negara yang bergantung pada adanya perkembangan jumlah penduduk.
Dengan adanya perkembangan jumlah penduduk, maka hasil dari produksi suatu negara juga tentunya akan meningkat. Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Profesor Simon Kuznets berpendapat bahwa terdapat 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terakhir dalam analisis berdasarkan produk nasional dan komponennya, tenaga kerja, dan lain-lain. Yang D, dinamik, inkonsistensi, rules versus direction. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada periode sebelum independensi, Bank Indonesia menghadapi masalah time inkonsistensi kebijakan moneter. Hal ini terlihat dari signifikannya koefisien yang signifikan mengindikasikan bahwa parameter kunci Y merupakan parameter asimetrik. Preference adalah signifikan berbeda dari 0, sehingga dapat dikatakan bahwa preferensi kebijakan moneter Bank Indonesia pada periode sebelum independensi adalah bersifat asimetri terhadap output gap. Terdeteksinya keberadaan parameter asimetrik preference mengindikasikan bahwa otoritas memiliki preferensi kebijakan yang bersifat asimetri dalam merespon kondisi perekonomian yang mengalami resesi dan boom. Artinya Bank Indonesia memberikan bobot kebijakan dan perlakuan yang berbeda dalam merespon kondisi perekonomian yang sedang kontraksi. Sekian penjelasan dari saya. Salah dan jangan saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dikatakan bahwa preferensi kebijakan moneter Bank Indonesia pada periode sebelum independensi adalah bersifat asimetri terhadap output gap. Terdeteksinya keberadaan parameter asimetrik preference mengindikasikan bahwa otoritas memiliki preferensi kebijakan yang bersifat asimetri dalam merespon kondisi perekonomian yang mengalami resesi dan boom. Artinya Bank Indonesia memberikan bobot kebijakan dan perlakuan yang berbeda dalam merespon kondisi perekonomian yang sedang kontraksi. Sekian penjelasan dari saya. Salah dan jangan saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.